Saya tegang. Oh, tegang? Apa nih yang tegang? Mas ganteng banget sih. Enggak mas, jelek sih. Ganteng gimana? Ya, boleh diperkenalkan dulu nama Anda siapa, terus umur, serta tempat tinggal Anda sekarang di mana? Jawab bego. Rifki Pari. Aditya Widiantoro. Nama saya Rio. Heru Priyahadi. Ya. Vicky Agassi, biasa dipanggil Agassi. Instagram saya Agassi Mian coba. Enggak ditanya tuh ya? Enggak. Nama Rizal, umur 21. Umur gue berapa ya? Jangan dimudah-mudahin. Umur jalan 25. 24. My age is 20. Baru 20. 21. 21. Umur saya jalan 23. Terus sekarang statusnya saya adalah buruh. Pekerjaan sekarang security Oke. di perumahan Mulyapuri. Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa Lajang. Mahasiswa yang lajang ya. Pelajar kayaknya nggak penting gitu. Mahasiswa dan pelajar. Oke. Apa sih? Pelajar gue. Pertama gue mau nanya tentang punya kampung atau enggak, Mas? Punya dong. Punya. Kampungnya banyak mas. Punya mas? Kebetulan punya. Punya dong pastinya. Punya lah. Nah, kampungnya di mana tuh? Di Klaten. Kampung gue tuh di Tegal. Tegal bagian mana? Mana ya? Kampung saya ada tuh, wah, enggak, 3 deh. Ada 3. Banyak banget ya. Kalau orang tua saya 3 kan. Oh, banyak ya. Iya, bokap tiri, bokap kandung, namanya Oka. Satu Cilacap, ini pinggir Nusa Kambangan. Yang satu di Kutuarjo. Pantes mirip kriminal bukan? Kuningan. Kuningan. Betul, daerah Kuningan. Di Kuningan sama di Madiun. Oh, punya kampung gua tuh. 2. Terus selanjutnya terakhir pulang kampung kapan? Setahun sekali pulang sih mas. Berapa bulan yang lalu? Lebaran tahun lalu. Kayaknya tahun kemarin deh. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Betul. Tahun 2019 Desember kemarin. Berarti Tanggal baru- 28. Baru kemarin. 28 Desember 2019. Kalau salah 3 terakhir, salah 3. Bener 7 dong. Iya, bener 7. Semuanya itu pasti gue kalau ngomong salah 3 ada yang ngomong bener 7 dong. Apaan basi banget, gue selalu denger itu tuh. Tapi lucu kan. Di guanya Pak sebel. Terus Mas, ada nggak sih Mas yang lu kangenin dari momen-momen pulang kampung? Apalagi kan pra Ramadan nih. Bu, apa ya? Di Tegal tuh ada namanya bakso rudal sama apa sih? Lotek. Bakso rudal mungkin lu udah pada tahu ya. Lotek sama olos mungkin lu yang belum tahu nih. Jadi lotek itu kayak gado-gado gitu. Gado-gado pakai kangkung Ini gitu. kecap itu. Enggak lah, enggak pakai kecap. Dia kayak apa sih? Kayak mancing di rawa gitu. Gue yang ngebolang lah. Kalau di sini Toprak. mirip bukan toprak. Kalau mirip karedok tapi itu direbus. Kalau karedok pentah kan ya. Sama satu lagi tuh olos. Jadi olos itu luarnya aci nih. Dalamnya kayak ada masuk kayak kol, cabe. Itu the best banget sih. Sama satu lagi tahu kuping. Ya, paling ketemu keluarga sih. Intinya karena nggak pernah ketemu kan sebelumnya. Paling ketemu tante sama teman-teman doang sih saya. Saya paling kangen kampung saya itu, tempat saya kan tempat wisata ya Pak ya. Jadi saya paling kangen tempat wisatanya sih Pak. Jadi tempat wisatanya itu bagus-bagus banget Pak pemandangannya. Jadi kalau misalkan yang paling dikangenin sih ya pertama tempat wisatanya Pak. Ngumpul bareng-bareng keluarga yang jarang kan biasanya kalau ngumpul kan cuman beberapa keluarga doang. Ini benar-benar kumpul satu keluarga besar itu ngumpul
sering pulang ke Klaten itu yang setiap hari kita lakukan di sana jam 00 sampai jam 003 itu kita selalu nongkrong di lesehan pinggir jalan raya. Ada nggak sih sebenarnya hal yang paling lu sebelin ketika pas lu pulang kampung, entah itu pas lagi jalan ke kampungnya macet atau bagaimana, atau mungkin ada ponakan-ponakan lu yang menyebalkan? Ada nggak sih hal yang menyebalkan? Pastinya sinyal di kampung gua parah banget men. Asal lu tahu walaupun sinyal Telkomsel atau apapun, kartu sakti apapun di kampung gua nggak bakal. Kalau ke Salatiga tuh pasti macet banget. Jadi gue sebenarnya punya satu keluarga dan kalau misalkan lebaran itu selalu kumpul. Tapi gue nggak ngerasa gue ada di dalamnya. Itu momen yang gue sendiri. Itu aja sih. Duit habis, Cok. Habis. Gue capek-capek di sini nyari duit sampai sono. Ludes. Ya, pokoknya itu waktu kita. Emang ada mudik yang gak macet? Ada sih. Mana? Naik pesawat? Nggak Wah, macet. sangat tidak terduga jawabannya. Gimana pendapat lu tentang peraturan pemerintah tentang pelarangan mudik atau pulang kampung, Mas, di tengah-tengah pandemi corona? Kalau untuk larangan sih alhamdulillah ya, menurut kita pribadi pemerintah itu udah bagus. Cuman banyak masyarakat yang istilahnya menganggap itu corona itu hal sepele lah gitu kan. Mau nggak mau ya mudik itu tradisi kan ya. Jadi segimanapun dilarang pasti ada aja orang yang ngelakuin buat mudik. Kayak kemarin aja tuh sampai beli-beli surat kesehatan kan di marketplace tuh 70.000. ya itu 70.000. Nah itu kan ya kurang ini aja sih menurut gua, kurang tegas gitu. Kalau emang nggak boleh mudik nggak boleh. Kalau boleh mudik ya udah mudik. Kalau kita kan sudah di karantina gitu 14 hari dari awal corona. Iya. Terus ada peraturan pelarangan mudik gitu ya. Tapi banyak yang mudik gitu. Jadi sebenarnya agak sedih aja. Bandara dibuka, boleh terbang ya kan. Nggak merata aja gitu. Kalau misalkan pengen nggak boleh ada yang mudik, udah angkutan umum antar kota atau luar kota, udah aja nggak usah dikasih izin buat jalan gitu. Maksudnya biar kan corona. Ya bagus sih sebenarnya tujuannya kan adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Seharusnya itu jadi langkah preventif sih bagi pemerintah untuk mengurangi. Jadinya menurut saya bagus. Ya kalau memang bisa buat menurunkan wabah ini atau menghilangkan wabah ini, seenggaknya menurunkan ya bagus. Kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Peraturan yang janggal sih, kayak peraturannya agak kurang menekankan sih. Walaupun kita dilarang mudik, tapi kenapa bandara masih ramai juga gitu. Terus nih Mas, kita sempat menemukan video yang katanya pulang kampung dan mudik itu beda. Nah, saya mau tanya tentang tanggapan Mas Adit. Sebenarnya pulang kampung sama mudik itu beda nggak sih, Mas? Waduh, berat sih ini. Pertanyaan yang sangat berat. Mau bantuan? Beda sih. Apa yang beda? Dari kosakatanya udah beda kan. Pulang kampung terdiri dari 2 kata. Mudik 1 kata kan. Jadi kalau misalkan sebenarnya pulang kampung dan mudik itu sama aja ya. Pada dasarnya kita pulang-pulang juga ke kampung. Cuma mungkin yang membedakan adalah momen. Apa ya? Sama aja kalau menurut gua mah. Pulang kampungnya ke kampung, mudik ya ke kampung. Ya sebenarnya mudik sama pulang kampung itu sama, ya kan. Cuman kan bahasanya itu kan agak gimana ya? Bahasa politik sih menurut gua. Cuma cara nyebutinnya aja biar lebih halus gitu. Intinya mah sama ya, pulang-pulang kampung juga. Kalau untuk pulang kampung dan mudik beda mas. Kalau menurut
pribadi saya kalau pulang kampung itu kapanpun kita bisa pulang, tapi kita nggak bisa berkumpul bareng sama keluarga besar yang tadi ditanya di awal tuh, apa sih yang bikin mudik kangen gitu. Nah itu kumpul dengan keluarga besar itu bedanya. Kalau pulang kampung kan kita kapanpun bisa pulang, tapi kalau mudik kan itu biasanya setahun sekali doang pas di Ramadan ini. Pulang kampung mungkin bisa menetap, bisa nggak, misalkan dia udah gagal nih di Jakarta nih, hidup udah ini, dia pulang ke kampung. Kota terlalu keras. Ya mungkin ada bisa kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau mudik ya lu mulai disik, pulang dulu ntar balik lagi gitu. Menurut gue kayak gitu. Ya berarti beda ya Mas ya, Ya betul. dengan bukan tentang momennya. Terus nih Mas nih, saya mau nanya juga kan tadi tentang peraturan pemerintah yang melarang untuk mudik, kan itu diterapkan ya Mas ya. Terus pendapat Mas tentang orang-orang yang masih melakukan mudik dengan paksa gitu di tengah-tengah corona ini gimana Mas menurut Mas? Menurut saya mah sebenarnya kalau yang memaksakan diri pulang kampung itu sebenarnya jengkel juga ya. Jengkel. Gak usah lah, ngapain kan, udah gede kan lo. Saya boleh ngomong kasar nggak? Boleh dikit. Boleh kita aja. Hal yang wajar sih, karena mereka juga pasti kan ada kayak kangen orang tuanya yang di kampung, emang tanggungan, dia punya tanggungan juga di kampung halamannya kan. Nah ini di saat Ramadan ini kan momen untuk kita mudik kan, untuk kita berkumpul dengan keluarga. Sebelumnya harusnya ini sih cek dulu kesehatan lu, terus nyampe sana ya diisolasi dulu, entah di balai desa, entah di mana, dicek lagi sampai lu benar-benar aman, baru lu ketemu sama anak lu. Gue setuju gitu. Ada nggak sih momen-momen yang udah dibayangin yang sekiranya bakal kesampaian tapi nggak kesampaian gara-gara pelarangan mudik ini Mas? Ada. Ada wisata yang belum pernah gue datangin gitu sama nyokap kan, dan planningnya itu sebenarnya soalnya Touring sih, touring mudik. Turun miring. Kumpul sama ponakan-ponakan saya yang lucu-lucu, yang gemes-gemes, walaupun suka saya omelin gitu, Badung, Badung, Gedanta. Motor kan, Tangan lu kayak mobil. nah ya motor. Terus Ya udah, gua kangen banget itu ya. Berarti Ya, Mas ya. kangennya cuma macet-macetan ya. Yoi bener. Macet-macetan. Karena kalau pulang kampung di hari biasa nggak macet, nggak seru. Kalau nggak macet nggak mudik ya. Ya, Bukan mudik namanya. bukan mudik, itu pulang kampung namanya. Oke. Harusnya sih nyekar sih. Karena kuburan bokap tiri kan di sana. Kalau sama bokap kandung gue di Jambi. Ya harusnya sih nyekar biasanya. Pas pulang kampung tuh yang pertama gue pengen ketemu buat nenek sama kakek gue. Mereka tuh apa ya, orang tua yang sangat gue rindukan lah kalau pulang kampung. Terus hal yang kedua tuh kuliner sih. Jadi di kampung gue tuh ada pantai gitu kan, terus banyak yang jualan tuh, salah satu yang tadi gue sebutin tuh lotek. Jadi makan lotek di samping pantai sambil melihat pemandangan tuh sedep banget pak, sumpah. sans ya. Sans banget, goks. Apalagi sambil minum teh poci itu khas Tegal tuh teh poci. Lo harus coba lo. Tempatnya pakai kendi ya Mas? Iya pakai gerabah gitu, poci yang pakai tanah liat. Nggak sih? Pernah dong. Itu asik Pak itu Pak. Iya, rasanya beda itu. Saya minta Mas Rio jawab dengan cepat. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk boleh mudik, kira-kira di tengah pandemi ini Mas Rio akan melakukan mudik atau enggak? Enggak. Ya udah, kalau Anda mau pulang kampung, jangan pulang kampung.